Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Almer Faris Muhammad dari kelas 2018B dengan NIM 18107. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya analisis pada waktu UTS kemarin yang berjudul State of the Right Forensic Against State Sovereignty, yaitu dalam case study Indonesia. Nah, di dalam jurnal tersebut yang saya teliti tersebut menjelaskan tentang konsep negara kepulauan yang pada awalnya dipelopori oleh negara Indonesia dan Filipina. Pada awalnya, sebelum kedua negara tersebut mengajukan konsep negara kepulauan terhadap UNCLOS sebagai suatu lembaga dunia yang memberikan regulasi terhadap hukum laut internasional, kedua negara tersebut menciptakan suatu kebijakan di mana lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Contoh saya ambil Indonesia, dari garis pangkal 200 meter dari Pulau Sumatera katakan ke arah barat, maka 200 meter tersebut menjadi wilayah kedaulatan penuh oleh negara Indonesia. Ketika kedua negara tersebut membuat kebijakan tersebut, banyak sekali negara-negara berkembang atau negara kepulauan lainnya, negara pantainya lainnya tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh kedua negara tersebut. Maka dari itu UNCLOS sebagai lembaga internasional yang mengarungi hukum laut internasional memberikan kebijakan untuk negara kepulauan. Konsep negara kepulauan yang ditampung dalam bab 4 UNCLOS 1982 memiliki implikasi, yaitu tentang negara kepulauan memiliki 3 zonasi atas hak kedaulatan wilayahnya. Yang pertama, zonasi ruang udara, di mana setiap kali pesawat yang melintasi kedaulatan suatu negara kepulauan wajib memiliki izin atau melapor terhadap negara kepulauan tersebut. Yang kedua, air teritorialnya. Yang ketiga, air kepulauannya. Lalu namun hanya di perairan pedalaman saja negara kepulauan memiliki hak penuh atas kedaulatannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena apabila negara kepulauan melakukan ekspansi atau perluasan wilayahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu polemik atau permasalahan yang terjadi oleh negara-negara pantai, negara-negara kepulauan lain, termasuk negara-negara pantai. Di dalam jurnal yang saya teliti menjelaskan tentang bagaimana hak kapal asing dalam melintasi suatu wilayah kedaulatan negara kepulauan, di mana dalam UNCLOS 1982 menjelaskan hak dan kewajiban bagi kapal asing tersebut. Apa saja hak bagi kapal asing tersebut dalam melintasi wilayah suatu kepulauan negara kepulauan? Yang pertama, hak lintas damai, di mana kapal asing tersebut wajib mendapatkan perilaku yang manusiawi, dalam arti tidak didiskriminasi oleh kedaulatan negara tersebut. Yang kedua, kapal tersebut wajib melapor apabila kapal tersebut ingin berhenti sementara di pelabuhan negara kepulauan tersebut apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti force majeure dan lain sebagainya. Apa saja kewajiban bagi negara kepulauan sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas perairan yang akan dilewati oleh kapal asing tersebut? Yang pertama, negara kepulauan tersebut memberikan kebebasan navigasi terhadap kapal asing yang ingin melewati perairan negara kepulauan tersebut. Yang kedua, negara kepulauan tersebut tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kapal asing yang mengibarkan benderanya di kapal tersebut untuk melintasi kedaulatan wilayah negara Indonesia. Contohnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah status hukum dari suatu negara kepulauan. Status negara kepulauan itu sendiri dijelaskan dalam bab 4 UNCLOS 1982 pada pasal 49 yang menjelaskan tentang kedaulatan negara kepulauan meliputi dari perairan negara kepulauan tersebut. Yang kedua, hak kedaulatan dari negara kepulauan meliputi dari ruang udara. Yang kedua, perairan laut teritorialnya. Yang ketiga, perairan dalamnya. Yang keempat, sumber daya yang terdapat di dalam wilayah kedaulatan negara kepulauan tersebut yang wajib
dieksplorasi dan dijaga oleh negara kepulauan tersebut. Lalu berikutnya tentang case study Indonesia, apa saja sih problem-problem yang ada di jurnal tersebut yang dijelaskan oleh penulis awal dari jurnal tersebut. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa ketidakpastian Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih simpang siur dalam menentukan jalur lintas terhadap kapal asing yang melintasi dari luar untuk melintasi laut kedaulatan negara kepulauan Indonesia. Lantas bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menyingkapi hal tersebut? Pendapat saya, Indonesia harus memberikan penjelasan bagi negara asing, terutama kapal asing yang ingin melintasi Indonesia untuk menuju ke suatu tujuan. Contohnya seperti sebuah kapal asing dari negara Filipina yang ingin melintasi kedaulatan Indonesia, perairan Indonesia dari Laut Cina Selatan, otomatis dari utara, dan ingin menuju ke Australia, maka Indonesia harus menerapkan bahwa kapal tersebut harus melintasi dari Selat Sunda. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kapal tersebut dapat saja memutari perairan wilayah Indonesia lain yang mungkin saja berdampak buruk bagi kapal tersebut, contoh menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Lalu Indonesia sebagai negara kepulauan harus mempertahankan kedaulatan wilayahnya sendiri dan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum yang bersifat absolut, di mana negara ini tidak dapat melakukan atau tidak dapat mencampuri urusan kedaulatan di wilayah Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan oleh Indonesia, maka yang ditakutkan akan terjadi seperti kasus Nine Dash Line yang diperseterukan oleh negara Cina dengan Filipina, di mana kedua negara tersebut saling mengeklaim suatu wilayah yang sebetulnya wilayah tersebut tidak memiliki kedaulatan bagi kedua negara tersebut. Jadi sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera, subscribe to PewDiePie.